sakratul maut, baik yang dialami oleh seorang muslim ataupun orang kafir ataupun munafik. Karena kita selalu menyampaikan 3 klasifikasi manusia di muka bumi ini. Muslim, yaitu seorang mukmin, kemudian seorang munafik, dia muslim tapi muslim munafik. Begitu juga seorang kafir. Dan mereka masing-masing mendapatkan balasan. Seorang mukmin pasti mendapatkan balasan kebaikan. Mukmin sejati, mukmin yang sebenar-benarnya mukmin. Adapun orang munafik dan orang kafir, maka tentunya mereka mendapatkan balasan keburukan, baik di dunia sampai ke akhirat nanti. Nah, mari kita lihat dalam waktu yang sangat terbatas ini, banyak yang ingin kita sampaikan tentang perjalanan ruh. Setelah proses sakratul maut yang sangat menakutkan dan menegangkan, maka dicabutlah nyawa itu oleh malaikatul maut. Dan kita akan melihat 2 proses pada subuh kali ini, yaitu sakratul maut ya dan perjalanan ruh seorang mukmin. Yang kedua, sakratul maut dan perjalanan ruh seorang kafir. Jadi beda ya, karena di hadisnya disebutkan berbeda. Perjalanan ruh ya setelah kematian. Siapa yang meninggal ini? Ya, setelah kematian seorang mukmin. Ada riwayat tersendiri, informasi yang panjang yang Rasul sebutkan bagaimana kondisi mereka setelah dicabutnya nyawa. Begitu juga perjalanan ruh ya setelah kematian yang dialami oleh orang kafir. Itu pun juga banyak sekali informasi yang Rasul sampaikan. Dan ini semua harus kita yakini, harus kita imani. Karena ini merupakan bagian dari informasi atau kabar yang sahih yang berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan bagian dari rukun iman, iman kepada hari akhir, iman kepada hari akhir. Karena kita tahu bahwa akhirat adalah kehidupan setelah dunia. Dan kehidupan alam akhirat yang pertama kali adalah kehidupan yang terjadi di alam kubur. Begitu dicabut nyawa seorang muslim, dicabut nyawa seorang kafir, dicabut nyawa seorang munafik, maka berpindahlah roh itu ke alam yang lain, alam kubur, dan alam kubur adalah alam akhirat yang pertama kali. Ya, sebelum manusia mengalami kehidupan alam akhirat berikutnya. Baik, mari kita baca satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Hadis yang sangat panjang ya, tolong didengarkan. Kita mulai dulu dari perjalanan ruh seorang mukmin. Ya, karena beda ya, perjalanannya beda, ceritanya beda. Jadi kita cerita dulu tentang perjalanan ruh seorang mukmin. Hadis yang diriwayatkan dari Al-Bara' bin Azib tadi radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abdal mu'min idza kana fil qita'i min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah." Ya, Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang mukmin apabila hendak meninggalkan dunia menuju akhirat. Ya, kondisinya kondisi sakratul maut. Akan meninggalkan dunia menuju akhirat. Maka turunlah kepadanya, kata Nabi, para malaikat. Turun kepadanya para malaikat, yaitu malaikat rahmat, malaikatur rahmah. Disebutkan dalam hadis yang lain, malaikatur rahmah. Turun malaikat rahmat yang membawa rahmat. Dan mereka datang dari langit, yang wajah mereka putih, bersih, seakan wajah mereka itu ibarat matahari. Subhanallah ya. Mereka turun dari langit ya. Ini kondisinya kapan? Ketika seorang hamba hendak meninggalkan dunia menuju akhirat. Yaitu ketika kondisi detik-detik sakratul maut ya, dia akan sebentar lagi dia dicabut nyawa. Turunlah malaikat dari langit ya, pada waktu itu namanya malaikat rahmat, dan wajah mereka putih, bersih, bercahaya, dan seperti cahayanya seperti matahari. Dan mereka membawa kain kafan putih dari sutra dan wangian dari surga. Ya, para malaikat disebutkan ya, malaikah, al-malaikah, ya, malaikatur rahmah. Para malaikat ini datang dari turun dari langit dengan membawa kain kafan putih dari sutra dan wangi-wangian dari surga. Ini dialami oleh semua mukmin. Ya, mukmin yang mereka betul-betul matinya husnul khatimah. Mukmin yang mereka itu layak untuk mendapatkan kemuliaan dan penghormatan.
Jadi malaikat pun turun untuk membawa kain kafan putih dan wangi-wangian dari surga untuk membungkus rohnya. Ya, karena jasad kita dibungkus dengan kain kafan, dimasukin ke dalam kuburan. Begitu juga roh nanti dibungkus oleh kain kafan khusus yang datang dari surga, warnanya putih dan diberikan wangi-wangian. Ya. Kemudian malaikat tadi, ya jumlahnya tidak satu ya, disebutkan para malaikat. Malaikat tersebut duduk di samping calon mayit sejauh mata memandang. Malaikat tersebut duduk di samping calon mayit ya sejauh mata memandang. Kemudian setelah itu datanglah malaikatul maut. Datanglah malaikatul maut alaihissalam dan juga duduk di samping kepala calon si mayit. Jadi sama-sama ada di situ ya. Dan itu hanya dilihat oleh orang yang akan mati tadi. Orang yang ada di sekitarnya, mungkin saudaranya, istrinya, ya mungkin suaminya atau anaknya, semua tidak melihat. Yang bisa melihat pada waktu itu, kedatangan para malaikat, yaitu malaikat rahmat, membawa kain kafan dan wangi-wangian dari surga, dan juga dia bisa melihat malaikatul maut juga duduk di samping kepalanya. Ya, subhanallah. Dan ini kita insya Allah akan mengalami semuanya. Lalu malaikatul maut tadi duduk di samping kepala calon si mayit tadi, seraya berkata, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang, keluarlah, ukhruji, keluarlah menuju ampunan dan keridoan dari Allah. Memberikan kabar gembira, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dan keridoan dari Allah. Diberikan kabar gembira bahwa Allah ridho kepadanya. Ya, diberikan kabar gembira bahwa dia akan mendapatkan ampunan. Maka keluarlah roh itu dengan lembut. Ini beda ya. Ya, kondisinya memang Allah mudahkan. Roh itu keluar dengan lembut karena memang dia seorang mukmin. Dia orang yang beramal saleh, dia orang yang beriman. Dia taat kepada Allah dan Rasulnya selama hidupnya. Maka keluarlah roh tersebut ya, dengan lembut ya, seperti air yang menetes dari bibir tempat air. Ya coba kita ambil tempat air ya, kalau kita keluarkan air tersebut menetes dengan mudahnya, dengan lembutnya. Seperti itulah diumpamakan bahwa roh itu, nyawa tersebut ya keluar seperti air yang menetes dari bibir tempat air. Lalu malaikatul maut mengambilnya. Ya, keluar dengan lembut, ya diberikan penghormatan, diberikan kemuliaan, ya dimudahkan proses sakaratul mautnya. Lalu malaikatul maut pun mengambilnya. Setelah malaikatul maut mengambil roh tersebut, ya dicabut oleh beliau dan diambil, dicabut, maka malaikat yang lain, siapa malaikat yang lain? Malaikatul rahmah. Yang ada juga di situ. Malaikat rahmat ini yang sedang menunggu juga. Begitu diambil, dicabut oleh malaikatul maut, ini tugasnya dia. Maka malaikat yang lain pun, malaikat rahmat, tidak membiarkan roh tersebut berada di tangan malaikatul maut, meskipun hanya sekejap. Langsung diambil alih. Ya, ini para malaikat ya, punya tugas masing-masing. Setelah dicabut oleh malaikatul maut, langsung diambil oleh malaikat rahmat. Hingga mereka bisa mengambilnya dan meletakkannya pada kain kafan yang telah diberi wangi-wangian dari surga tersebut. Ya, roh itu dicabut oleh malaikatul maut dan kemudian diambil alih oleh malaikat rahmat, dan roh itu kemudian ditaruh di kain kafan tadi yang telah disiapkan, kain kafan putih dari surga yang telah diberikan wangi-wangian. Masya Allah ya. Kemudian keluarlah dari roh tersebut bau yang sangat wangi, seperti bau wangi-wangian yang paling wangi di muka bumi ini. Subhanallah ya. Di situ disebutkan oleh Nabi SAW, ini masalah gaib. Kita nggak melihat, tidak mendengar. Tapi kita meyakini demi Allah, apa yang Rasul katakan benar. Bahwa roh tersebut nanti akan diambil alih oleh malaikat rahmat, lalu ditaruh di atas kain kafan putih yang bersih dan dengan wangi-wangian yang berasal dari surga. Lalu akhirnya roh tersebut menimbulkan keluar wangi-wangian darinya. Ya, dengan wangi-wangian yang paling wangi di muka bumi ini. Dibungkus roh tersebut. Lalu malaikat itu, malaikat rahmat ya, yang jumlahnya lebih dari satu, membawa roh itu naik ke atas langit. Membawa roh itu naik ke atas langit, maka tidaklah
mereka melewati sekelompok malaikat yang ada di langit, melainkan mereka akan ditanya oleh malaikat-malaikat yang memang tinggalnya di langit. Kita tahu langit itu ada 7 lapis langit, dan masing-masing lapisan langit itu ada penghuninya. Nah, roh itu naik ke atas, dibawa naik ke atas langit, maka tidaklah melewati sekelompok malaikat di langit, melainkan mereka akan bertanya, roh siapakah yang wangi ini? Roh siapa ini? Para malaikat bertanya kepada malaikat rahmat yang membawa roh itu naik ke atas. Roh siapa yang wangi ini? Maka para malaikat yang membawanya menjawab, ini rohnya Fulan bin Fulan. Ini rohnya Fulan bin Fulan. Dengan menyebutkan nama terbaik. Nama terbaik yang menjadi panggilannya selama di dunia. Masya Allah ya. Kemudian, tatkala sampai di langit dunia, karena langit yang pertama ini langit dunia ya. Ya, setelah bumi ini kita lihat langit, dan lapisan langit pertama namanya langit dunia. Setelah sampai di langit dunia, maka para malaikat meminta dibukakan pintunya. Dibukakan pintunya. Maka malaikat penjaga pintu langit membukakan pintu tersebut. Kemudian para penghuni setiap langit mengiringi roh itu dan mengantarkannya sampai ke pintu langit berikutnya. Ya, dibukakan pintu langit pertama, lalu diiringi sampai masuk ke langit kedua. Langit kedua dibuka juga pintunya, diiringi sampai masuk ke langit ketiga. Ya, sampai langit ketiga dibuka pintunya, terus diiringi sampai ke langit keempat. Seperti itu ya. Jadi masing-masing lapisan langit ini yang berjumlah 7 ada pintunya. Kita tidak tahu mana yang pertama, mana yang kedua, kita tidak melihat ya. Tetapi kita meyakini bahwa itu ada. Dan masing-masing ada pintunya, pintu langit pertama, pintu langit kedua, pintu langit ketiga. Jadi malaikat mengiringinya, mengikutinya, dan mengantarkannya ke masing-masing pintu langit untuk naik ke atas dan seterusnya. Dan akhirnya mereka pun sampai ke langit yang ketujuh. Ya, sampai ke langit yang ketujuh. Nah, kemudian Allah pun berfirman, kata Nabi SAW, Uktubu, tulislah catatan amal hambaku. Di Iliyin, tulislah ya catatan amal hambaku ini di Iliyin, yaitu kitab yang tertulis untuk mencatat amal orang-orang yang baik. Tulis amal itu di Iliyin, satu kitab yang di situ ditulislah ya catatan amal orang-orang yang baik. Dan ini ada di surah Al-Mutaffifin juga disebutkan ya. Kemudian Allah juga mengatakan, kembalikanlah roh ini ke bumi, karena aku telah menciptakan mereka darinya, dan aku pun akan mengembalikan mereka kepadanya, dan membangkitkan mereka darinya pada kali yang lain, ya, pada waktu yang lain. Demikian. Lalu roh itu pun dikembalikan ke jasadnya. Ya, coba dipahami ya, khawatirnya agak kecepatan cara bicaranya. Jadi tolong dipahami prosesnya itu, dari awal dicabutnya, diambil alih oleh malaikat rahmat, terus mereka membawa roh tadi naik ke atas langit pertama sampai langit ketujuh. Kemudian Allah pun berfirman, ya, dengan berfirman, tulislah catatan amal hambaku ini di Iliyin. Tulislah catatan amal hambaku itu di Iliyin, yaitu kitab yang bertulis untuk mencatat amal orang yang baik. Dan kembalikan dia ke bumi, karena aku telah menciptakan mereka darinya, dan aku pun akan mengembalikan mereka kepadanya, dan membangkitkan mereka darinya pula pada waktu yang lain. Nah, kemudian, ikhwan dan akhwat sekalian, lalu roh itu dikembalikan ke jasadnya. Setelah Allah berfirman, ya, roh itu dimuliakan, dihormati, dan diberikan berbagai macam penghormatan, ya, maka setelah itu roh pun dikembalikan ke jasad. Ya, kita tahu ya, jasad itu adanya di kuburan, kalau matinya seperti itu. Tapi bisa jadi ada orang yang matinya di lautan. Ya, ketika dia mati di lautan, maka mungkin dia ditenggelamkan ke lautan tersebut. Nah, itulah kuburannya. Ya, kalaupun dia meninggalnya mungkin dengan pesawat di atas, ya, terbakar, pecah dan meledak pesawatnya, dan jasadnya pun mungkin tidak terlihat. Itulah kuburannya. Alam kubur alam yang lain ya, alam yang lain. Tapi kalau kita mendefinisikan kuburan, ya, sebetulnya kuburan yang paling gampang, yang paling kita bisa lihat adalah yang
yang biasa kita antar jenazah ke sesuatu yang namanya tanah. Ya, kita tanam di situ, kita pendam, ya, kita tutup, itulah kuburan. Tetapi tidak mesti seperti itu, karena kondisi orang itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada yang dimakan hewan buas, habis. Tidak sebagaimana yang ditanam. Ada yang meledak di udara, habis. Ada yang ditenggelamkan di lautan. Ditenggelamkan di lautan pun mungkin habis juga dimakan oleh ikan-ikan yang ada di sana. Intinya mereka akan ke kuburan mereka masing-masing, dan mereka pun setelah itu rohnya, ya, jasadnya ke kuburan, rohnya ke alam kubur. Bedakan antara kuburan dan alam kubur. Ya, demikian, ya. Jadi setelah Allah mengatakan kembali bahwa dikembalikan ke bumi, maka roh tadi pun dikembalikan ke jasadnya. Kemudian setelah dikembalikan ke jasadnya, ya, bagaimana proses berikutnya? Maka datanglah dua malaikat. Setelah roh dikembalikan ke jasad, maka datanglah setelah itu dua malaikat yang hitam dan bermata biru. Rasul menyebutkan demikian, ya. Datang dua malaikat yang sangat mengerikan dan menakutkan, yang hitam dan bermata biru. Ya. Mendatangi si mayat tersebut dan mendudukkannya. Dan mereka pun berdua bertanya kepadanya. Kita tahu malaikat ini siapa? Malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Bertanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Maka si mayat tadi tidak mampu menjawab. Rabbku adalah Allah. Malaikat itu bertanya lagi, apa agamamu? Ia menjawab, agamaku adalah Islam. Lalu kemudian tanya lagi, siapa orang yang diutus kepadamu? Dia menjawab bahwa dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muhammad alaihi salatu wasallam. Maka malaikat pun bertanya lagi, apa amalmu? Ia menjawab, aku membaca kitabullah, yaitu Al-Quran. Aku mengimani dan membenarkannya. Masya Allah. Ini memang nggak sembarang orang yang bisa menjawabnya. Ya, pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir bisa dijawab dengan mudahnya. Karena memang dia memiliki bekal iman dan amal soleh selama di dunia. Bukan sekedar hafalan-hafalan. Ya, Allah menguatkan, yustabitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah, ya, menguatkan, memberikan keteguhan kepada orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, ya, selama di dunia sampai ke akhirat, mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan akidah yang benar. Selama di dunia dia memiliki akidah yang tidak pernah, ya, adanya keraguan-raguan tentang Allah tabaraka wa taala. Sampai meninggal dunia, sampai mereka masuk ke alam kubur, tetap Allah teguhkan imannya. Maka pertanyaan dari malaikat tadi mampu mereka jawab. Setelah si mayit mampu menjawab, lalu ada seruan dari langit. Ada seruan dari langit. Hambaku benar, berilah ia hamparan dan pakaian dari surga. Nah, ini Masya Allah, nikmat kubur, ya, khusus kepada orang-orang mukmin. Hambaku benar, berilah ia hamparan dan pakaian dari surga, serta bukalah untuknya pintu surga. Diberikan pakaian. Belum nanti di akhirat masuk surga yang sebenar-benarnya, belum. Ini masih berada di alam kubur. Tetapi sudah diberikan nikmat yang luar biasa. Diberikan pakaian dari surga. Dihamparkan, ya, hamparan yang luas, ya, diluaskan kuburannya, kemudian diberikan pakaian dari surga, dan dibukakan pintunya, pintu surga dibukakan untuknya. Sehingga, karena dibukanya pintu surga tersebut, sehingga aroma dan wangi harumnya surga sampai kepadanya. Aroma, wanginya, ya, surga tersebut sampai kepadanya. Ini alam kubur, ya. Tetapi sudah diberikan seperti itu. Dia bisa merasakan bagaimana sebagian dari nikmat surga yang akan dia peroleh nantinya sekarang sudah diberikan. Adanya aroma, wangi-wangian, diberikan pakaian, ya, subhanallah. Ini sebagai barangkali bahasa kita DP, ya, muqaddimah. Ya, begitu banyak nikmat yang dia peroleh sebelum yang sebenarnya nanti di akhirat. Ya, subhanallah. Karena nanti di akhirat dia juga akan mendapatkan nikmat yang lain, yaitu mampu melihat wajah Allah. Wajah Allah itu
bisa dilihat oleh setiap mukmin. Setiap mukmin dan mukminah semuanya bisa melihat ketika mereka sudah masuk ke dalam surga. Di dunia kita tidak bisa melihat pasti siapapun dia, tapi nanti ketika mereka sudah masuk ke dalam surga, maka semuanya mampu melihat wajah Allah. Ya. Kemudian ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Sebutkan tadi bahwa hambaku benar, berilah ia hamparan dan pakaian dari surga serta bukakan untuknya pintu surga, sehingga aroma dan wanginya surga sampai kepadanya. Lalu kuburnya diluaskan sejauh mata memandang. Kuburnya luas, tidak sempit ya. Luas, lalu diberikan cahaya, diberikan penerangan, dan luasnya itu disebutkan oleh hadis ya 70 hasta. 70 kali 70 hasta. Luasnya seperti itu disebutkan dalam hadis. Ya, 70 kali 70 hasta dan diberikan cahaya, diberikan penerangan di dalamnya. Kemudian datang kepadanya seseorang yang berwajah baik. Ya, berpakaian indah dan wangi aromanya. Seraya berkata, bergembira dengan sesuatu yang membuatmu bahagia. Inilah harimu yang dijanjikan dahulu. Ia pun bertanya, siapa engkau? Si mayit bertanya, kok ada orang datang kepada dia dengan tampan, ya mungkin kalau di laki-laki ya, begitu juga wangi dan indah pakaiannya. Si mayit bertanya, siapakah engkau? Ya, wajahmu ini wajah orang yang datang membawa kebaikan. Maka orang tersebut berkata, aku adalah amal solehmu. Aku adalah amal solehmu. Tatkala ia melihat ke dalam surga, ya berbagai macam hal yang akan dia dapatkan nantinya dengan lebih banyak, ya maka dia mengatakan, ya Allah, segerakanlah hari kiamat agar aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku. Lalu dijawab kepada si mayit, tenanglah di kubur ini dulu. Ya, demikian. Ini secara singkat ya kita bacakan keterangan seorang mukmin yang berbahagia dari awalnya memang mendapatkan husnul khotimah, ya, dimudahkan proses sakaratul mautnya, dan kalaupun terlihat seakan-akan dia mengalami kesusahan, maka itu sebetulnya bukan balasan keburukan. Orang mukmin itu selalu baik kondisinya. Kalaupun kelihatannya agak susah dalam pandangan manusia yang hidup melihat kok susah ya, sebetulnya dia ini ahli sholat, sebetulnya dia ini orang yang sering bersedekah, sebetulnya dia ini orang yang dekat kepada Allah, kok susah ya, sebetulnya hakikatnya bukan susah, Allah mudahkan. Dan kalaupun agak kelihatan oleh manusia yang menyaksikan susah, itu sebetulnya Allah punya hikmah tersendiri, ingin menggugurkan sisa-sisa dosa, ingin menggugurkan sisa-sisa dosa yang masih ada pada orang tersebut, atau ingin menaikkan derajatnya di sisi Allah. Ini perjalanan roh seorang mukmin, ya singkatnya seperti itu, di mana mereka mendapatkan kemuliaan dari awal diangkatnya roh tersebut, ya dicabut dan diserah terimakan kepada malaikat rahmat, kemudian dibawa naik ke atas langit, langit pertama, kedua, ketiga, sampai langit ketujuh. Dan Allah pun berfirman kepadanya, dan ini dialami oleh setiap roh yang mukmin. Setiap roh yang mukmin akan mengalami dengan peristiwa yang sama. Selama dia mukmin ya. Ya, kita ingat 3 klasifikasi tadi ya. Manusia itu tidak semuanya sama. Baik hidup dan matinya berbeda. Ya, kalau mereka dia mukmin, apalagi mukmin yang bertakwa, ya sudah jelas pasti mendapatkan kemuliaan dan kenikmatan. Tapi kalau dia munafik dan kafir, ya tentunya berbeda. Nah, tadi yang kita ceritakan ini semua adalah rohnya seorang mukmin, sehingga Allah menyuruh dia untuk dikembalikan ke jasadnya, lalu kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir dan bertanya kepadanya, dan semua bisa dijawab dengan mudah. Lalu kemudian diberikan ya kabar gembira dengan surga segala macam ya, diberikan pakaian dari surga, dibukakan pintu surga sehingga wangi-wangian dari surga pun bisa sampai kepadanya, subhanallah. Dan dia pun bisa melihat surga dengan keindahannya setiap pagi dan petang. Setiap pagi dan petang dia mampu bisa melihat surga. Ya, subhanallah. Inilah balasan yang akan kamu dapatkan nanti. Ya, sekarang baru sedikit yang dilihatkan, yang didapatkan olehnya. Tapi nanti kamu akan masuk ke sini.
diberikan kabar gembira, maka dia pun mengatakan, ya Allah, segerakan hari kiamat. Segerakan hari kiamat. Subhanallah. Karena dia ingin masuk langsung dan merasakan secara total ya keindahan dan kenikmatan yang ada di dalam surga. Tapi belum waktunya, belum bisa. Karena Allah sudah menetapkan dan mentakdirkan seseorang itu baru bisa merasakan secara total dan masuk di sana selama-lamanya dan tidak akan keluar. Tidak ada kematian, tidak ada kesusahan, tidak ada kesulitan. Ya. Dan itu semua dirasakan setelah mereka masuk surga yang sebenarnya. Dan itu prosesnya pasti panjang. Saat ini masih berada di alam kubur. Belum nanti mengalami proses dibangkitkan dari kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, ya. Ada proses dihisapnya amal, ditimbangnya amal, ya, melewati telaga Al-Kautsar, melewati sirat jembatan yang terbentang di atas neraka Jahannam yang dikatakan lebih tajam dibandingkan pedang dan lebih halus dibandingkan rambut. Ya, prosesnya panjang. Setelah itu baru surga atau neraka yang akan dihadapi oleh seseorang. Ya, baik. Sekarang kita mencoba membahas ya sakaratul maut ya dan perjalanan roh orang kafir. Secara singkat tadi insya Allah mudah dipahami ya. Sekarang kita lihat tentang orang kafir. Bagaimana perjalanan rohnya ketika mereka mati dalam kondisi kafir. Nah, mari dengarkan. Nabi SAW bersabda, dan sesungguhnya hamba yang kafir, innal abdal kafir, sesungguhnya hamba yang kafir ketika hendak berpisah, meninggalkan dunia karena dia akan dicabut nyawanya, ya, maka turunlah malaikat azab. Turun dari langit. Ya, berbeda dengan mukmin tadi. Kalau mukmin turun malaikat rahmat. Turun dari langit, malaikat rahmat yang ditugaskan untuk membawa kain kafan. Kalau dia mukmin, kain kafan putih, bersih, wangi, datang dari surga ya. Bukan kain kafan yang kita beli di pasar. Ini kain kafan langsung dari surga dengan wangi-wangiannya untuk membungkus roh seorang mukmin. Tapi kalau orang kafir berbeda. Turun juga malaikat, tapi malaikat azab. Malaikat yang akan menyiksanya. Ya, malaikat yang akan memberikan kabar duka cita, kesedihan kepadanya. Ya, turun kepadanya dari langit dan wajah mereka hitam. Hitam yang sangat menakutkan. Dan mereka pun membawa kain kafan yang kasar. Membawa juga kain kafan, tapi berbeda dengan mukmin tadi. Kain kafan yang kasar dan mereka duduk, ya, duduk di sisinya sejauh mata memandang. Ya. Kemudian setelah itu datanglah malaikat maut. Ini prosesnya selalu seperti itu. Adanya malaikat rahmat dan malaikatul maut bagi orang mukmin. Datangnya malaikat azab dan malaikatul maut bagi orang kafir. Ya, selalu ada seperti itu. Ini sudah paket ya, sudah paket. Ya, jadi kemudian datanglah malaikat azab tadi bersamaan setelah itu tidak lama datanglah malaikatul maut juga duduk dia di dekat kepalanya orang yang akan mati tadi. Kemudian dia berkata, wahai jiwa yang buruk, ya, wahai jiwa yang buruk, keluarlah engkau menuju kemurkaan Allah tabaraka wa ta'ala. Keluarlah. Roh tersebut disuruh keluar. Ya, tapi roh itu nggak berani untuk keluar karena dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan diazab, sebentar lagi dia akan disiksa. Maka roh itu tidak mau keluar, tapi dipaksa untuk keluar. Maka roh itu bercerai-berai di dalam jasadnya, lalu malaikatul maut mencabutnya dengan paksa, ya, karena dia mau lari ke sana kemari nggak bisa. Malaikat maut ya mencabutnya seperti mencabut besi bercabang dari wol yang basah. Mencabut ya seperti mencabut besi, seperti mencabut besi bercabang dari wol yang basah. Na'udzubillah. Malaikat maut mencabutnya. Apabila dia sudah memegangnya, sudah mencabutnya tadi, dipegangnya roh tersebut, ya, kemudian malaikat tadi yang sudah menunggu, malaikat azab tadi sudah menunggu, tidak akan membiarkan roh tersebut berlama-lama di tangan malaikat maut, walaupun sekejap. Langsung diambil alih. Ya, masing-masing sudah punya tugas. Ya, kemudian diambil alih dan roh itu pun diletakkan di kain kafan yang kasar dan bau. Baunya luar biasa. Lalu menebarlah darinya bau busuk seperti bangkai yang paling busuk di muka bumi. Na'udzubillah, ya, ini berbeda dengan orang mukmin tadi.
Jadi kainnya udah kasar, kainnya pun bau, dan roh tersebut, roh orang kafir ditaruh di kain, ya, kain yang kasar dan bau itu, dan keluarlah bau yang paling bau, paling busuk, seperti bangkai yang paling busuk di muka bumi. Disebutkan demikian dalam hadis. Baunya seperti bau bangkai yang paling busuk. Roh itu taruh di situ, ya, dikafani dengan kain busuk tadi, kain yang buruk tadi. Lantas kemudian para malaikat membawa naik ke atas. Nah, sama dengan proses yang mukmin tadi, sama-sama dibawa ke atas, ya, ke langit maksudnya. Ya, tidaklah mereka melewati sekelompok malaikat yang ada di langit, melainkan mereka bertanya, roh siapa yang busuk ini? Roh siapakah yang busuk ini? Maka mereka yang membawa roh tersebut menjawab, roh ini Fulan bin Fulan. Rohnya Fulan bin Fulan. Dengan nama panggilan terburuknya sewaktu dahulu hidup di muka bumi. Sampai kemudian mereka di langit dunia. Sampai di langit dunia. Iya. Maka dimintalah agar dibukakan pintu langit untuknya. Kalau mukmin tadi sampai ke langit dunia dibukakan. Kemudian diiringi oleh malaikat yang berada di sana sebagai penghuninya sampai ke langit kedua. Dibukakan lagi pintu langit kedua sampai ke langit ketiga. Itu mukmin. Tapi ini berbeda dengan orang kafir. Ruhnya orang kafir. Ketika sudah sampai di langit kedua, di langit dunia, ketika sampai di langit dunia, langit pertama, maka dimintakan agar dibukakan pintu, tetapi tidak dibukakan. Tidak dibukakan pintu langit yang pertama. Lalu Rasul pun sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat yang ada di surah Al-A'raf. Ayat yang ada di surah Al-A'raf, ya, surah ke-7 ayat ke-40. Ya, di situ ada firman Allah bahwa orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mereka menyombongkan diri selama di dunia, mereka dusta, ya, mendustakan Allah, mendustakan Rasul, mendustakan Al-Quran, dan mereka menyombongkan diri tidak mau beriman, maka Allah mengatakan tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Dan bagi mereka tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga hingga unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Ya, Rasul memberikan penjelasan dengan mengutip firman Allah di surah Al-A'raf ayat ke-40. Ya, Al-A'raf surah ke-7 ayat 40. Jadi nggak dibukakan pintu langit yang pertama. Orang mukmin dibukakan pintu langit pertama, kedua, ketiga, sampai langit ke-7. Kemudian Allah berfirman kepada roh mukmin tadi. Tapi roh orang kafir tidak dibukakan. Pintu langit pertama tidak dibuka. Apalagi yang lain. Bahkan Allah mengatakan tadi di surah Al-A'raf ayat 40, sekali-kali tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Mereka tidak akan masuk surga hingga unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Kan nggak mungkin, ya, masa unta masuk ke lubang jarum, unta sebesar itu. Jarum kan kecil, tapi ini perumpamaan itulah, ya, tidak mungkinnya orang kafir itu masuk ke dalam surga. Ya, sebagaimana juga unta tidak mungkin masuk ke dalam lubang jarum. Ya. Maka karena tidak dibukakan pintu langit yang pertama, pintu langit yang dekat dengan kita ini tidak dibukakan, dan dikatakan juga bahwa dia tidak akan masuk surga, ya. Kemudian Allah pun berfirman, tulis catatan amalnya di sijjin pada lapisan bumi yang paling bawah. Ya, lalu roh itu dilemparkan. Ya, diberikan penghinaan. Roh itu dilemparkan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan membacakan firman Allah di surah Al-Hajj, surah ke-22 ayat ke-31. Surah ke-22 ayat ke-31 Rasul membacakan. Jadi roh itu dilemparkan karena tidak diberikan penghormatan dan kemuliaan, tapi dihinakan, direndahkan karena roh orang kafir. Maka Rasul mengutip firman Allah di surah Al-Hajj ayat ke-31, wa may yusyrik billah, barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Ya. Kemudian rohnya dikembalikan ke jasad. Intinya, setelah ditolak, tidak bisa naik ke langit berikutnya, ditolak dan direndahkan dan dilecehkan, dihinakan,
Ya, kemudian roh itu pun dikembalikan ke jasadnya. Ya, tolong dibedakan ya, Bapak Ibu, ikhwan akhwat sekalian yang berbahagia, tolong dibedakan kondisi roh mukmin tadi dengan roh orang kafir. Ya, dari awal sudah beda proses dicabutnya roh, ya. Mukmin dimudahkan, ya, diberikan kemuliaan, sedangkan yang kafir diberikan ya pelecehan dan direndahkan dan dihinakan. Siapa ini roh yang tidak bermanfaat? Allah laknat mereka karena mereka mati dalam kondisi kafir. Sekaya apapun mereka, ya, sehebat apapun, sesukses apapun mereka selama di dunia, nanti mereka akan pasti akan direndahkan, dihinakan. Maaf, kita tidak sedang melecehkan agama lain ya. Mungkin ada yang mendengar kok ini ada pelecehan. Bukan pelecehan, tapi ini kita sedang membaca bagaimana firman Allah atau hadis Nabi yang menceritakan tentang kondisi mereka yang pasti mereka alami. Ini akidah kita, ini keyakinan kita, ini agama kita. Dan mungkin mereka juga berbicara seperti itu. Cuma kita tidak pernah mendengar dengan versinya agama mereka. Kita bicara versi agama kita yang sudah jelas benarnya dan pasti benar. Dan agama yang sah di sisi Allah hanyalah Islam. Ya, baik. Jadi setelah proses tadi adanya penolakan, rohnya bau busuk, ya, ditaruh di kain kafan yang kasar, nggak bisa dibukakan pintu langit baginya, ya, bahkan dilemparkan begitu saja, dihinakan, dan akhirnya roh tadi ya dikembalikan ke jasadnya. Kemudian apa yang terjadi? Setelah dikembalikan ke jasadnya, maka didatangilah oleh dua malaikat. Malaikat Munkar dan Nakir, dua malaikat yang hitam, yang menakutkan, menyeramkan, yang bermata biru. Ya, hitam tapi matanya biru. Di hadis disebutkan demikian. Lalu mereka mendudukkan si mayat tersebut. Ya, didudukkan. Kemudian ada pertanyaan yang disampaikan kepada si mayat yang kafir tadi. Siapakah Rabbmu? Dia menjawab, la adri. Ya, aku tidak tahu. Ditanya lagi, ya, yang kedua, apa agamamu? Maka sama jawabnya, la adri, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Tentang siapa Rabbnya tidak tahu. Agamanya apa? Tidak tahu. Siapa laki-laki yang telah diutus kepada kalian? Dia pun juga mengatakan tidak tahu. Karena memang tidak bisa. Meskipun orang kafir itu mungkin dia pernah mendengar, pernah membaca, bahwa nanti ada pertanyaan, ada 3 pertanyaan, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Mungkin dia juga hafal, atau mungkin dia mantan Islam dulunya menjadi murtad. Tetapi di sana tidak bisa dengan hafal-hafalan. Ya, tapi itu semua yang menjawab iman dan amal soleh yang dimiliki oleh si mayit waktu di dunia. Ya. Karena dia tidak bisa menjawab, tidak tahu, lalu ada penyeru yang datang dari langit dengan mengatakan dia berdusta. Dia berdusta, bentangkan hamparan dari neraka. Kalau mukmin tadi dibentangkan hamparan dari surga. Hijau, pemandangan yang hijau dikatakan dalam hadis demikian. Ya, tapi ini masalahnya dia berdusta, bentangkan hamparan dari neraka dan bukakan baginya pintu ke arah neraka sehingga panasnya api neraka itu dan angin panasnya sampai kepadanya. Dia belum mendapatkan siksa neraka yang sebenarnya, belum masuk neraka, tapi di alam kubur saja sudah merasakan panasnya api neraka karena dibukakan pintu, ya, yang pintu tersebut menyebabkan angin dari neraka masuk ke dalamnya. Ya, subhanallah, naudzubillah min dzalik. Panasnya api neraka masuk ke dalamnya. Dan mereka dapat melihat neraka setiap pagi dan petang. Ini down, ya, betul-betul membuat orang itu jadi ketakutan yang luar biasa. Belum masuk ke neraka yang sebenarnya, tapi sudah merasakan panasnya, hembusannya, anginnya, lalu kemudian dia mampu melihat neraka. Sedangkan mereka masih berada di alam kubur. Dan Nabi mengatakan demikian. Dan ini bukan hasil cerita kita ya, kita tidak tahu sama sekali. Ini masalah gaib, beriman kepada hari akhir yang merupakan bagian dari rukun iman. Tapi dikatakan dalam hadis bahwa dia mampu melihat. Dan itu pun disebutkan oleh Allah di surah Al-Mu'min tentang Fir'aun dan bala tentaranya. Ya, di surah Al-Mu'min surah 40 ayat ke-46.
Surah ke-40 ayat ke-46 Allah juga menyebutkan tentang Fir'aun dan bala tentaranya, yang mana Fir'aun dan bala tentaranya disiksa dengan siksa kubur, yang mana mereka melihat ya neraka setiap pagi dan petang. Setiap pagi dan petang mereka mampu melihat, diperlihatkan neraka, dan mereka disiksa juga mereka melihat hembusan panasnya, hembusan anginnya, ya, bau busuknya sampai kepada mereka, dan mereka masih berada di alam kubur. Ya, jadi demikian ya. Kalau orang mukmin beda, diperlihatkan surga setiap pagi dan petang. Kalaupun orang kafir diperlihatkan neraka setiap pagi dan petang. Lalu kemudian kuburnya dipersempit, dihimpit dengan himpitan kubur, dipersempit hingga tulang belulangnya, ya, tulang-tulang rusuknya bertumpukan. Ya, kita tahu tulang rusuk ini ada kiri dan kanan ya. Tulang-tulang rusuk ini ya bertumpukan satu sama lain, saling bersilangan. Karena kubur itu dipersempit sehingga menghancurkan seluruh jasadnya. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Ya, ini bukan cerita sinetron ya. Mohon maaf, ini kadang-kadang ada cerita-cerita sinetron ya menggambarkan seperti ini. Ya, itu cerita sinetron yang digambarkan oleh manusia yang sebetulnya manusia tidak tahu yang hakikat sebenarnya seperti apa. Kita hanya membacakan saja, tapi yang sebenarnya seperti apa ya kita tidak bisa membayangkannya. Ya, tidak bisa menceritakannya karena kita tidak pernah melihat, tidak juga pernah mendengar. Tapi apa yang datang dari Nabi kita ceritakan apa adanya. Seperti inilah kondisinya dan ini pasti terjadi. Jadi sekali lagi dia berdusta, kata disebutkan itu kepada si mayit, maka bentangkan hamparan dari neraka dan bukakan baginya pintu ke arah neraka sehingga panasnya dan angin panasnya sampai ke kuburnya dan dipersempit hingga tulang-tulang rusuknya bertumpukan satu dengan yang lain. Kemudian didatangi oleh seseorang yang berwajah buruk, berpakaian jelek dan berbau busuk. Dia mengatakan kepadanya, bergembiralah engkau dengan sesuatu yang menyusahkanmu. Ya, inilah harimu yang dijanjikan dahulu. Dan si mayit berkata, siapakah engkau? Tampangmu adalah tampang yang orang yang datang membawa keburukan. Maka dia menjawab, aku adalah amalanmu yang buruk. Ya, dan si mayit berkata, wahai Rabbku, janganlah engkau bangkitkan hari kiamat. Dia ketakutan, wahai Rabbku, jangan engkau bangkitkan hari kiamat. Karena dia tahu bahwa ya saat ini saja seperti ini. Bagaimana kondisi nanti yang lebih dahsyat lagi siksaan yang akan dia peroleh. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa pada waktu itu karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh malaikat Munkar dan Nakir, maka apa yang terjadi? Maka ditugaskanlah satu malaikat yang tuli dan bisu. Ini sebagai tambahan ya, di hadis lain disebutkan, ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, ya, juga Imam Abu Daud, ya, dan lain-lain. Bahwa setelah tidak mampu menjawab pertanyaan tadi, ya, maka dia pun akan didatangi oleh malaikat yang tuli dan bisu, di mana dia membawa sebuah mirzabah, yaitu sebuah palu godam yang terbuat dari besi. Datanglah malaikat itu, membawa godam, palu yang terbuat dari besi, yang seandainya palu tersebut dipukulkan kepada sebuah gunung, maka gunung itu akan hancur dan rata dengan tanah. Gunung yang besar, yang kuat, yang tinggi, tapi dipukulkan dengan sekali pukulan dari palu itu oleh malaikat, maka akan rata dengan tanah. Kemudian palu tersebut digunakan untuk memukul mayit. Mayit yang kafir dan mayit yang munafik. Dengan sekali pukulan, ya, sehingga terdengarlah jeritan, raungan, rasa sakit yang luar biasa dari si mayit tersebut dengan pukulan, sekali pukulan tepat di ubun-ubunnya. Na'udzubillah. Dengan sekali pukulan. Ya, bayangkan gunung saja hancur rata dengan tanah, apalagi manusia yang sangat lemah, kecil. Dengan sekali pukulan pas tepat di ubun-ubunnya, maka dia menjerit sakit yang luar biasa. Na'udzubillah. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Dia menjerit dengan jeritan yang luar biasa, yang jeritan tersebut tidak terdengar oleh makhluk, ya, kecuali maksudnya tidak terdengar oleh manusia dan jin, ya, kecuali hanya bisa terdengar oleh hewan-hewan yang ada di sekitarnya, hewan ternak yang ada di sekitarnya mampu mendengar. Adapun manusia dan jin tidak mampu mendengarnya,
Sehingga setelah dipukul tadi, maka si mayat pun menjadi debu dan rata dengan tanah. Lalu Allah kembalikan lagi jasadnya seperti semula. Dipukul lagi dengan palu godam yang sangat besar tadi. Menjerit lagi dengan jeritan yang luar biasa, kemudian rata dengan tanah. Ya, kemudian Allah kembalikan lagi jasad seperti semula. Dipukul lagi, begitulah salah satu bentuk siksa kubur yang akan dialami oleh orang munafik dan orang kafir. Dan di hadis lain pun disebutkan bahwa setelah dia tidak mampu menjawab pertanyaan, ya, ini karena hadisnya banyak ya, dan semua ini benar, hadis yang sahih. Satu sisi dikatakan dipukul dengan pukulan sekali pukul tadi dengan palu yang besar, lalu hancur dia, menjerit dia, kemudian rata dengan tanah, dikembalikan lagi jasadnya. Di hadis lain pun dikatakan setelah tidak mampu menjawab pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir, Nabi mengatakan bahwa azab orang kafir di dalam kuburnya yang akan mereka dapatkan adalah demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya akan diberikan kepada mereka 99 tinin. Akan diberikan kepada mereka 99 tinin. Ya, tahukah kalian apa itu tinin? Apa itu tinin? Yaitu 90 ekor ular. 90 ekor ular. Di mana setiap ularnya memiliki 7 kepala. Setiap ular memiliki 7 kepala yang akan menyengat dan menggigitnya hingga hari kiamat. Sekali lagi bahwa disebutkan di samping dipukul dengan pukulan godam tadi yang sangat kuat yang menghancurkan tubuhnya rata dengan tanah, azab kubur yang lain yang akan diterima oleh orang kafir adalah Rasul mengatakan untuk menegaskan sampai Rasul bersumpah atas nama Allah, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya akan diberikan kepada mereka 99 tinin. Tahukah kalian apa itu tinin? Yaitu 90 ekor ular. Tahukah kalian apa itu tinin? Yaitu 90 ekor ular. Di mana setiap ular tersebut memiliki 7 kepala yang akan menyengat dan menggigitnya orang kafir tersebut sampai hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Maka ikhwan dan akhwat sekalian yang berbahagia, kita berlindung kepada Allah. Ini gambaran yang sangat menakutkan dan mengerikan. Baru siksa kubur, belum lagi siksa api neraka yang pasti demi Allah akan ada nanti bagi orang-orang yang zalim, yang fasik, yang munafik, yang kafir, yang banyak dosa dan maksiatnya selama di dunia. Demikianlah ya secara singkat perjalanan ruh seorang mukmin dan perjalanan ruh seorang kafir. Maka kita berupaya maksimal, bersungguh-sungguh mumpung kita masih hidup, berupaya menjadi seorang mukmin dan mukmin yang sejati, bukan sekedar muslim. Beda antara muslim dan mukmin. Muslim hanya pengakuan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Agamanya Islam, di KTP-nya Islam, dia muslim. Tapi belum tentu muslim itu mukmin. Seorang mukmin otomatis muslim. Seorang mukmin otomatis muslim. Tapi seorang muslim belum tentu dia mukmin. Karena seorang mukmin itu dia orang yang mau diatur hidup dan kehidupannya oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin dia mengimani dan tidak ada keraguan sedikit pun dengan berita, kabar, informasi apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin adalah orang-orang yang berbahagia, yang Allah mencintainya dan Allah menyayanginya dan Allah selalu memberikan hidayah dan pertolongan kepadanya. Maka jadilah kita seorang mukmin, apalagi mukmin yang mampu bertakwa kepada Allah selama hidupnya, sehingga Allah pun selalu menjaganya, melindunginya, dan selalu memberikan pertolongan kepadanya dalam hidup di dunia sampai ke akhirat nanti. Dan semoga kita termasuk di dalamnya. Baik,
Ada waktu yang tersisa, mari kita buka sesi tanya jawab. Silakan dibacakan pertanyaannya. Ya, baik Ustaz, Masya Allah, Barakallahu Fikum. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari sisa kubur dan azab kubur. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ustaz, Assalamualaikum. Bagaimana perbedaan antara alam kubur dan alam barzah, Ustaz? Syukran. Iya, alam kubur dan alam barzah sebetulnya sama saja. Alam kubur ya alam yang lain, yang mana merupakan kehidupan yang pertama kali dari kehidupan alam akhirat. Sedangkan barzakh itu istilah ya. Istilah artinya dinding. Alam barzakh. Alam lain, bukan alam dunia, tapi setelah dunia mereka masuk ke alam lain yang di situ ada barzakh. Maka disebut juga alam barzakh. Yang sebetulnya hakikatnya alam kubur juga. Coba kita lihat salah satu dalil ayat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran di surah Al-Mu'minun. Di surah Al-Mu'minun, surah ke-23, ayat ke-99 dan 100. Al-Mu'minun, ayat ke-99 dan 100. Di situ Allah menjelaskan, hatta idza jaa ahadahumul maut, qala rabbirji'un. Sehingga ketika datang kematian kepada mereka, ya, sudah datang kematian kepada mereka, maka mereka minta dikembalikan ke dunia. Qala rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah ke alam dunia. La'alli a'malu salihan fima tara. Niscaya aku pun akan beramal saleh. Yang selama ini aku tinggalkan, sekarang aku akan kerjakan. Sudah datang kematian, baru ingin bertaubat. Minta dikembalikan ke dunia. Baru sekarang dia yakin bahwa Islam itu benar, Al-Quran itu benar, Allah itu benar, Rasul itu benar. Sekarang saya akan beramal soleh. La'alli a'malu salihan fima taraf. Sekarang aku akan beramal soleh dan akan mengerjakan berbagai macam amal yang selama ini aku tinggalkan. Maka Allah mengatakan, kalla innaha kalimatun, ya, tidak akan, sekali-kali tidak akan mungkin mereka akan dikembalikan ke alam dunia. Ucapan itu hanyalah dalih, alasan saja yang dibuat-buat. Ketika nyawa sudah dicabut, roh sudah dicabut, ya tidak akan mungkin satu pun manusia dikembalikan ke alam dunia, karena mereka berpindah ke alam yang lain. Dan Allah mengatakan, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka ada barzakh. Ada kalimat barzakh di situ. Allah menyebutkan barzakh. Ya, keinginan untuk kembali ke alam dunia tidak mungkin. Sekali-kali tidak, kalah, kata Allah. Innaha kalimatun wa qailuha. Itu hanya alasan yang dibuat-buat. Dan di hadapan mereka, ya, di mana ini? Ya, di alam kubur. Di hadapan mereka, wa mi waraihim, ada barzakh. Di hadapan mereka ada barzakh. Ada barzakh, ada dinding pemisah. Ya, yang mana mereka akan berada di situ sampai wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Mereka berada di situ sampai mereka dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Nah, barzakh di sini dinding pemisah, ya. Jadi maka disebut alam barzakh karena di situ ada dinding yang maksudnya seseorang tidak akan bisa kembali ke alam dunia. Jadi alam kubur atau disebut kadang-kadang disebut alam barzakh. Tapi sebetulnya barzakh di situ artinya dinding, ya. Dinding yang memisahkan antara alam dunia dengan alam akhirat. Alam akhirat maksudnya alam kubur, ya, sehingga seseorang yang ingin kembali setelah dia yakin, karena dia merasa sudah tidak melakukan amal soleh, dia kufur, dia munafik, dia zalim, dia fasik, dia berdosa besar, menyesal, menangis, dia merintih, ketakutan, kesakitan, dan lain-lain. Na'udzubillah min dzalik. Dan pada waktu itu dia ingin kembali. Tapi kata Allah, tidak bisa. Kamu tetap di sini sampai hari kiamat. Di hadapan mereka dengan dunia ada barzakh, ada dinding pemisah. Ya, sehingga mereka tidak bisa kembali karena adanya dinding tersebut, ada barzakh tersebut. Inilah caranya Allah untuk menjelaskan kepada kita supaya kita bisa memahami dan meyakini bahwa memang seperti itu kondisinya. Makanya tidak ada istilah ruh yang bisa kembali ke alam dunia. Seperti cerita-cerita sinetron.
Ya, roh bergentayangan, sudah mati, tapi kembali lagi ke rumah dan mengetuk pintu rumahnya. Assalamualaikum, saya kembali lagi nih ke rumah. Ya, padahal dia sudah jasadnya ditanam di kuburan, ya nggak mungkin bisa bangkit lagi. Karena jasad itu bisa bergerak kalau ada roh. Rohnya sudah dicabut dan tidak akan dimasukkan lagi ke dalam jasad. Ya, selama dia masih berada di alam kubur. Ya. Jadi jasad dan roh itu dipisahkan. Jasadnya di kuburan, rohnya di alam kubur. Kalau dimasukin lagi, hidup lagi dia. Tapi tidak akan dimasukkan lagi, terpisah. Dan jasad ini pun lama-lama akan hancur. Tinggal tulang. Tulangnya pun hancur. Tidak lagi bersisa jasadnya itu. Tapi rohnya tetap hidup. Dan di alam lain, di alam kubur. Ya, dan mereka mendapatkan siksa ya dengan jasadnya juga di alam yang lain. Ya, karena dikatakan bahwa dipecahkan kepalanya, ya, kemudian dibakar dan lain-lain, digigit oleh ular. Berarti itu ada jasadnya, jasad di alam yang lain. Ya, jadi seperti itu ancaman siksa kubur. Jadi kalau seandainya dikatakan roh bergentayangan, bisa lagi kembali ke alam dunia, dia bisa berjalan ke sana kemari, bahkan masih berada di sekitar rumahnya selama 40 hari. Roh itu bisa bergentayangan dan berada di sekitar rumahnya selama 40 hari. Ini khurafat tahayul. Ya, cerita-cerita dongeng. Karena roh orang yang sudah mati tetap berada di alam kubur, tidak bisa kembali ke alam dunia. Kenapa? Ada barzakh, ada dinding pemisah yang mengakibatkan roh tadi tidak bisa kembali ke alam dunia. Nah, barzakh inilah yang kadang-kadang suka disebut dengan alam barzakh. Alam maksudnya alam kubur, yang di situ ada dinding yang menyebabkan seseorang tetap berada di situ sampai datangnya hari kiamat. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya, baik Ustadz, barakallahu fiikum. Ustadz, pertanyaan berikutnya, Afwan mau tanya, kalau tidak salah ada hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan sakit ketika ruh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dicabut dari jasad. Mohon pencerahan mengenai keberadaan hadis tersebut. Syukur. Iya, hadis sahih, hadis itu dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Memang disebutkan Rasul mengalami ya sakratul maut yang hebat. Dan beliau tidak memiliki dosa. Ketika beliau masih hidup, dosa yang lalu maupun yang akan datang semuanya sudah diampuni. Manusia terbaik di muka bumi yang paling Allah cintai. Tidak ada manusia yang lebih baik, yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tetapi Allah memperberat kondisi sakaratul maut beliau. Bukan dalam rangka untuk membalas dosa-dosanya, untuk membalas keburukannya, tidak. Tetapi maksudnya adalah Allah ingin mengangkat derajat yang lebih tinggi di sisinya. Dengan cara seperti itu. Karena setiap musibah, setiap kesulitan, setiap kesempitan, setiap kesedihan, sesuatu yang tidak disukai, tetapi menimpa kepada seorang mukmin, maka itu caranya Allah untuk menggugurkan dosa, atau mungkin mengangkat derajat, atau mungkin sebagai tanda cinta Allah kepadanya. Iya. Dalam hadis disebutkan demikian. Tidak ada satupun yang menyebabkan orang mukmin itu mungkin merasa sedih atau mendapatkan sakit, ya tertimpa suatu kesusahan dan lain-lain. Yang penting disikapi dengan sabar, ikhlas, dan tidak buruk sangka kepada Allah, maka itu bisa sebagai sarana untuk menggugurkan dosanya. Tapi untuk Rasul bukan menggugurkan dosa di sini, tapi untuk menaikkan derajat beliau, dan memang derajat beliau akhirnya menjadi derajat yang paling tinggi di antara semua manusia. Buktinya nanti di akhirat ketika di padang mahsyar, maka beliaulah satu-satunya manusia yang datang kepada Allah dan diterima oleh Allah untuk bisa memberikan syafaat kepada seluruh umat manusia. Ya, subhanallah. Jadi beratnya sakaratul maut yang dialami oleh Nabi SAW memang terjadi dengan izin Allah, dan bahkan beliau mengucapkan la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah, sesungguhnya
ya kematian ini memiliki sakarat. Inna lil mauti sakarat, inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian ini memiliki sakarat dan beliau mengalami dengan berat. Dan berat itu terjadi dengan izin Allah untuk menunjukkan kepada manusia yang lain bahwa selevel Rasul saja mendapatkan seperti ini, bagaimana level yang lain? Supaya manusia itu takut. Allah sengaja menakut-nakuti manusia supaya kita timbul rasa takut akan ancaman dan siksaan dan balasan keburukan. Jadi sekali lagi, beratnya sakaratul maut yang dialami oleh Rasul, dan ini hadis sahih ya, beritanya di hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, beratnya itu bukan sekali lagi untuk membalas keburukan beliau, tetapi untuk mengangkat derajat beliau, sehingga akhirnya beliau pun betul-betul bisa melewati ujian. Ini ujian. Bisa melewati ujian tersebut, sampai beliau akhirnya betul-betul dicabut rohnya oleh malaikatul maut. Dan berhasillah beliau melewati ujian tersebut dengan kondisi yang terbaik, dan beliau tetap akhirnya sampai ke akhirat mendapatkan nikmat kubur, dan pasti, dan bahkan beliaulah yang pertama kali untuk masuk ke dalam surga. Ya, demikian. Ya, baik Ustadz, barakallahu fiik. Masih ada beberapa pertanyaan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Jika seseorang sedang sakit hingga koma Ustadz, dia lagi koma, apakah dalam keadaan komanya itu dia bisa mengucapkan la ilaha illallah meskipun tidak terlihat oleh kita Ustadz? Syukran. Ya, afwan. Orang yang koma ya, kita lihat sebetulnya orang itu kondisinya tidak sadar mungkin ya. Kita lihat orang yang koma itu tidak sadar, kita ajak bicara juga mungkin dia dengar atau mungkin juga tidak dengar. Intinya dia tidak bisa berbicara biasanya orang yang koma. Mungkin dia kondisi komanya seminggu, barangkali sebulan, ada yang lebih dari itu, sampai berbulan-bulan koma, sampai dia meninggal dunia. Dan kondisi orang yang akan meninggal dunia itu terkadang kita lihat, terkadang juga tidak kita lihat yang sebenar. Ada yang pernah kita bisa lihat. Maksudnya begini, ada orang yang mampu mengucapkan la ilaha illallah, dan kita tahu, kita lihat, kita dengar. Ya, dan Nabi mengatakan man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya mampu mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk dalam surga. Terkadang ucapan itu kita dengar langsung. Dia mampu mengucapkan, orang yang akan mati tadi. Apakah kondisinya di tempat tidur, apakah kondisinya mungkin lagi di kondisi yang lain seperti kemarin ya. Ada video yang viral itu. Ada video yang viral kondisi seorang ustadz yang sedang menyampaikan kajian ceramah di podium. Ya, subhanallah, ini langsung nyata ya, viral video ini. Silakan barangkali antum bisa melihat di YouTube ya. Ketika dia menyampaikan kajian di podium ceramah, tiba-tiba dia mengatakan, siapa ini? Dia melihat, sedangkan jamaah yang lain yang ada di situ tidak melihat. Tapi si ustadz ini melihat, tiba-tiba dia mengucapkan kalimat yang nggak ada hubungan dengan isi ceramahnya. Ya, tiba-tiba dia mengatakan, siapa ini? Ya, jamaah bingung, kok mengucapkan siapa ini? Tapi setelah dia mengucapkan siapa ini, dia kemudian mungkin dia mendengar ya ucapan dari malaikat maut tadi, saya adalah malaikatul maut. Langsung segera dalam waktu yang sangat ya cepat, dia langsung spontanitas Allah mudahkan, dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia jatuh, meninggal dunia. Allahu akbar walillahil hamd. Ya, sedang berceramah, mengisi kajian di atas podium, menyampaikan kajian dakwah Islam, mengutip ayat maupun hadis. Ya, tiba-tiba dia melihat adanya sosok, sesuatu yang dia lihat yang bukan manusia, bukan jin. Dan malaikatul maut menampakkan dirinya dan dia bertanya, siapa ini? Ya, maka dia pun mampu setelah itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian dia pun jatuh dan meninggal dunia. Nah, ini artinya pada kesempatan yang lain pun mungkin kita pernah melihat langsung, bukan di video ya, orang-orang yang bisa mengucapkan. Tetapi bagaimana orang-orang yang koma tadi?
Apakah dia mampu untuk mengucapkannya? Ya, terkadang kondisi orang yang koma tadi mengalami sakratul maut, ya, kita tahu kan, diberikan kabar gembira, diberikan kabar duka cita, yang ada di situ tidak tahu. Malaikat yang datang kepadanya memberikan kabar gembira bahwa dia akan masuk surga. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'alun. Ya, dengan mengatakan jangan kamu takut, jangan kamu bersedih, bergembiralah engkau dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Si orang yang koma tadi tahu, dia mendengar, tapi ucapan dari malaikat yang tidak bisa didengar oleh orang lain yang ada di sekitarnya. Tapi kalau dia kafir, dia munafik, dia pendosa yang banyak sekali, maka dikatakan bahwa pada hari ini tidak ada kabar gembira bagimu. Ya, pada hari ini tidak ada kabar gembira bagimu bagi orang yang banyak melakukan perbuatan dosa. Yauma yarawnal malaikah la busyra yauma idzil lil mujrimin. Yauma yarawnal malaikah, pada hari ketika mereka mampu melihat malaikat. Jadi koma seakan-akan orang yang ada di situ melihat, dia nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, diam saja dengan berbagai macam ya sesuatu yang ada di tubuhnya, dengan infusnya, dengan apa. Orang nggak bisa melihat, tapi sebetulnya hakikatnya dia mampu melihat, dia mampu mendengar adanya malaikat yang datang kepadanya, memberikan kabar gembira atau kabar duka cita pada hari ketika mereka melihat malaikat. Itu ada di surah Al-Furqan. Mampu mereka melihat malaikat, dan malaikat itu mengatakan la busyra yauma idzin lil mujrimin. Tidak ada kabar gembira bagi kamu pada hari ini. Ya, jadi apakah dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika koma? Kita tahu orang yang koma itu biasanya nggak mampu mengucapkan secara langsung, yang bisa terdengar oleh orang yang hadir di situ. Tapi wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin bisa jadi dia mengucapkan itu, kita katakan bisa jadi ya, karena kita tidak tahu, ini alam gaib. Ya, sesuatu yang tidak bisa kita lihat, kita dengar. Mungkin ketika didatangi oleh malaikat tadi, lalu memberikan kabar gembira, kamu akan masuk surga, kamu akan diampuni dosanya, Allah ridho kepada kamu, ya. Ini sebelum dicabut loh, diberikan dulu kabar gembira. Lalu kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah, dan ucapan itu terdengar oleh malaikat. Bisa jadi. Kita nggak berani mengatakan tidak bisa. Mungkin kita yang ada di sekitarnya nggak dengar, iya, karena dia koma. Tapi bisa jadi mungkin Allah mudahkan dia sehingga dia mampu mengucapkan la ilaha illallah, setelah itu dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Ingat ya, ada beberapa malaikat di situ. Yang pertama malaikat rahmat siap dengan kain kafannya yang putih bersih, dari kain kafan dari jenis sutra yang putih bersih, yang datang dari surga, diberi wangi-wangian dari surga, siap untuk mengkafani roh orang yang akan mati tadi. Lalu berikutnya datanglah malaikat maut, yang datang juga duduk di samping kepalanya. Ya, begitu ya. Jadi ada kesempatan, ya, bisa jadi ada dialog, ada pembicaraan, ada kemampuan untuk mengucapkan la ilaha illallah, bisa jadi. Ya, karena apa? Ini masalah ya tidak sesuatu yang jika Allah menghendaki itu bisa saja. Kun fayakun. Kita jangan mengatakan tidak mungkin. Meskipun memang kita tidak melihat, tidak mendengar. Tetapi sebetulnya dialog tersebut bisa. Sebetulnya dialog tersebut bisa saja ya terjadi dengan izin Allah, ya, dan si orang yang akan mati tadi buktinya dia bisa mendengar dan dia bisa bergembira, dan bisa terjadi juga dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ataupun orang kafir tadi, ataupun orang munafik tadi, ketika datang malaikatul maut, ya, dan juga malaikat yang lain yang ada di sekitarnya, dan dia disampaikan bahwa tidak ada berita gembira baginya, dia ketakutan, ya, dia juga merasakan kesakitan karena dipukul. Kita baca bagaimana Allah mengatakan di surah Al-An'am, di surah ke-6 ayat ke-93, ya.
walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut, seandainya kamu melihat, seandainya kamu menyaksikan, seandainya, kata Allah di surah Al-An'am 93, seandainya kamu melihat, kamu menyaksikan, alangkah mengerikannya ketika itu kondisi orang-orang yang zalim pada waktu ketika mereka menghadapi sakaratul maut. Apa itu? Ketika malaikat memukul mereka. Malaikat memukul orang-orang yang zalim tersebut dan menyuruh untuk ruhnya keluar. Akhriju anfusakum, keluarkan ruhmu. Al-yauma tujzauna adzabal hun. Pada hari ini kamu akan diberikan azab dengan azab yang menghinakan dirimu. Nah, itu orang yang tadi dikatakan koma, nggak mendengar perkataan kita mungkin. Atau mungkin mendengar tapi nggak bisa menjawab. Tapi ketika malaikat yang berbicara datang pada waktu itu, mereka mampu untuk mendengar, mampu untuk melihat. Ya, pada hari ini kamu akan diberikan balasan dengan azab yang menghinakan. Dan mereka dipukul. Dipukulnya itu nggak kita lihat. Mana katanya dipukul? Ayatnya ada nih. Di surah Al-Anfal ada. Di surah Al-An'am ada. Katanya malaikat memukul. Ya, dengan tangannya memukul orang kafir tersebut dengan pukulan yang menyiksa mereka. Sebelum mereka dicabut nyawa, dipukul dulu oleh malaikat. Tapi kita nggak melihat, tapi kita meyakini itu ada dan mereka merasakannya, mereka melihat dan mendengar. Ya, jadi sekali lagi ini masalah gaib, ya, masalah yang tidak bisa kita lihat. Kondisinya memang koma, kita nggak melihat dia berbicara, kita nggak merasakan dia bisa mendengar, tapi bisa jadi, ya, ketika malaikat datang kepadanya, malaikat rahmat, dan sebelum dicabut nyawanya, dia diberikan kabar gembira, ya, kabar yang sangat menyenangkan, dan Allah ternyata mengizinkan dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada waktu itu, meskipun tidak bisa didengar oleh manusia yang ada di sekitarnya. Ya, kita hanya mengatakan bisa jadi. Mudah-mudahan seperti itu, memang karena kondisinya kondisi yang mampu dia untuk melihat dan mendengar, dan Allah bisa saja untuk memudahkan dia untuk mengucapkan kalimat itu. Demikian, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik Ustadz, mungkin karena waktu kita terbatas, mungkin ada satu pertanyaan mungkin Ustadz ya, terakhir. Yeah. Sebelum kita tutup, Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya siapakah yang menyaksikan ketika langit dihapuskan? Seperti bintang-bintang berjatuhan, laut dipanaskan dan meluap, gunung-gunung dibenturkan seperti debu. Apakah hanya orang-orang akhir zaman yang tersisa yang dapat menyaksikan? Syukran Ustaz, barakallahu fiik. Wafikum barakallah. Kondisi terjadinya peristiwa hari kiamat, ya tentunya disaksikan oleh orang yang ada di hari kiamat. Ya, kita insya Allah tidak termasuk, karena kejadian ini masih lama ya, kita nggak tahu kapan. Tapi diinformasikan, diceritakan dalam Al-Quran maupun hadis, bahwa yang tersisa pada waktu itu hanyalah orang-orang kafir. Semua orang mukmin sebelum terjadinya hari kiamat, orang mukmin yang masih tersisa ya, karena semakin hari semakin sedikit orang mukmin ini yang masih tersisa pada waktu itu, diwafatkan lebih dahulu. Dengan adanya angin yang berhembus, maka orang mukmin meninggal semuanya. Yang tersisa manusia yang masih hidup, yang mengalami langsung peristiwa terjadinya hari kiamat adalah semuanya orang kafir. Dan mereka melihat, dan mereka menyaksikan peristiwa itu. Mereka terkejut. Dan mereka sampai dikatakan, wanita yang sedang hamil pun akhirnya melahirkan. Berarti mereka melihat, orang yang melihat itu tiba-tiba rambutnya berubah menjadi uban putih. Coba lihat di surah Al-Hajj, surah ke-22, ayat yang pertama. Ya, surah ke-22, di ayat yang pertama Allah menjelaskan ya beberapa contoh bahwa manusia itu mengalami ketakutan yang luar biasa sampai dikatakan bahwa orang yang sedang hamil pun melahirkan, ya, saking terkejutnya. Orang yang rambutnya hitam semua tiba-tiba menjadi putih, semua beruban. Ya, berarti mereka memang menyaksikan peristiwa yang sangat luar biasa. Yang na'udzubillah min dzalik, mereka lah yang hidup pada waktu itu, yang menyaksikan dan
merasakan adanya hari kiamat, mereka lah, kata Allah, seburuk-buruknya makhluk. Seburuk-buruknya makhluk adalah makhluk yang pada waktu terjadinya hari kiamat, mereka hidup pada waktu itu dan menyaksikan dan merasakan peristiwa yang sangat luar biasa menakutkannya. Mereka lah seburuk-buruknya makhluk. Kenapa? Karena yang tinggal orang kafir. Orang mukmin semua sudah diwafatkan terlebih dahulu. Dan mereka tidak merasakan, tidak melihat, tidak mendengar peristiwa terjadinya hari kiamat. Ya, jadi kembali kepada pertanyaan, benar, mereka bisa melihat, mereka bisa merasakan, mereka bisa mendengar peristiwa yang terjadi hari kiamat berdasarkan informasi dari Allah sendiri, ya, di mana dalam Al-Quran begitu banyak ya beritanya, di hadis juga begitu banyak bahwa peristiwa itu menjadikan mereka menjadi orang-orang yang ketakutan, ya, lalu mengerikan, sampai-sampai diibaratkan bahwa orang yang sedang hamil pun sampai keguguran, ya, melahirkan keguguran, kemudian orang yang rambutnya hitam pun beruban, dan mereka akan mati dalam kondisi yang menggenaskan karena mereka kafir dan mereka tidak beriman kepada Allah, matinya dalam kondisi disiksa, kondisi sakaratul mautnya dalam kondisi disiksa, dan nanti pun di alam kubur juga akan disiksa, dan terus sampai ke neraka mereka juga akan disiksa karena mereka semuanya kafir yang mengalami peristiwa terjadinya hari kiamat. Demikian ya, mungkin sampai di sini waktunya sudah habis. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan kita berharap ya, ikhwan dan akhwat sekalian, semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kita, untuk menguatkan iman kita, ya, untuk menambah rasa takut kita. Kita membahas ini bukan sekedar formalitas, ya. Kita membahas ini bukan sekedar untuk menghabiskan waktu begitu saja, tapi untuk mengingatkan kembali kepada diri kita yang memang lemah iman, lemah ilmu, lemah amal, ya, kurang rasa takut. Lalu kita ceritakan ini masalah-masalah yang akan dihadapi oleh seseorang kalau dia kafir, kalau dia munafik. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman. Maka hendaknya kita menjadi mukmin dan berusaha menjadi mukmin yang sebenarnya, agar kita bisa mendapatkan keselamatan, ya, ketika di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran, Ustaz. Baik, Ustaz, barakallahu fiik.